Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai lapisan litosfer. Kita masih berada di lapisan litosfer ya. Ibu berharap kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan lapisan litosfer. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan tenaga endogen ya. Kemarin kita sudah membahas ada beberapa hal, ada dua faktor yang menyebabkan permukaan bumi itu mengalami perubahan ya. Permukaan bumi mengalami perubahan. Itulah sebabnya mengapa ada lembah, ada pegunungan, ada bukit dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas pada hari ini mengenai tenaga eksogen ya. Tenaga eksogen di mana tenaga eksogen ini itu adalah suatu tenaga yang asalnya dari luar bumi. Apa yang dimaksud dari luar bumi? Berarti di luar angkasa dong Bu, atau seperti apa? Tidak. Di luar bumi maksudnya di sini adalah di atas permukaan tanah. Ya, kondisinya di sini ya. Kita bisa lihat kalau tenaga endogen kita tidak bisa lihat karena asalnya dari dalam bumi. Ya, dan kita sudah belajar juga kemarin beberapa fenomena alam yang berkaitan dengan tenaga endogen ini. Oke, kita fokus pada tenaga eksogen. Ya, jadi tenaga eksogen ini berasal dari luar bumi sehingga mengubah bentuk permukaan bumi. Nah, fenomenanya itu ada dua, pelapukan dan erosi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, pelapukan. Apa yang dimaksud dengan pelapukan? Pelapukan itu adalah suatu proses perusakan. Bisa juga dikatakan penghancuran atau perubahan. Ya, perubahan apa yang berubah? Ya, struktur batuan. Karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama itu ada cuaca, temperatur. Temperatur ini artinya suhu ya. Kemudian ada air dan organisme. Nah, ini salah satu contohnya, batunya awalnya berukuran besar, kemudian karena faktor ini batunya berubah, ya strukturnya berubah menjadi beberapa bagian seperti ini. Kemudian ini, ya, kalau ini disebabkan oleh air, ya, temperatur dan cuaca. Kalau ini disebabkan lebih dominan oleh organisme, ya. Dan ini disebabkan oleh perubahan struktur kimianya, sedangkan ini ya tumbuhan juga ya organisme. Nah, untuk bagian ini ya ada beberapa buku yang membagi macam-macam pelapukan menjadi 3 bagian, tetapi ada juga beberapa buku yang bahas dia dibedakan atas 2 bagian saja. Kita akan bahas yang 3 bagian ini ya. Yang membaginya menjadi 2 bagian itu dikarenakan dia digabungkan pelapukan organisme atau pelapukan biologi digabungkan ke dalam pelapukan mekanik atau fisik. Mengapa demikian? Karena untuk pelapukan organisme ini atau pelapukan biologi itu dikarenakan adanya perubahan struktur batuan dari ukuran besar menjadi kecil. Nah, yang membedakan adalah kalau organisme atau biologi itu pelapukannya atau perubahan bentuknya itu disebabkan karena bakteri, cacing, tikus, tumbuhan. Ya, di mana tumbuhan ini yang akarnya itu menembus batuan sehingga batuannya menjadi berubah begitu ya. Berubah menjadi batuan yang lebih kecil dari sebelumnya. Tikus juga, tikus kan biasanya menembus tanah ya, menembus lapisan-lapisan batuan sehingga ya pasti karena dia masuk menembus ya berusaha untuk menembus batuan itu sehingga pasti batuannya akan berubah bentuk. Ya awalnya besar menjadi awalnya utuh menjadi terbagi menjadi beberapa bagian ya, sama halnya dengan cacing karena hidup di tanah. Ya. Jadi itu alasannya mengapa ada yang dibagi menjadi 2 bagian saja, ada yang menjadi 3 ya. Oke, kita akan bahas yang 2 bagian ya. Jadi pelapukan biologi atau organisme ini masuk ke dalam kelompok pelapukan mekanik atau fisik ya. Jadi itu. Nah, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan pelapukan mekanik atau fisik. Jadi, pelapukan ini adalah perubahan ya, perubahan batuan dari ukuran besar menjadi kecil. Nah, untuk pelapukan mekanik ini atau perubahan ukuran dari besar menjadi kecil ini ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Tidak mungkin kan kalian awalnya melihat ukuran batunya itu kurang lebih ukurannya atau volumenya ada 1 kilogram ya, kemudian tiba-tiba berubah terpecah-pecah menjadi beberapa bagian ya, tentunya ada faktor yang mempengaruhi. Nah, disitulah faktor yang mempengaruhi itulah salah satunya adalah organisme ya.
Oke, jadi itu ya. Jadi ingat, pelapukan mekanik atau fisik adalah perubahan batuan dari ukuran besar menjadi kecil. Nah, faktor yang mempengaruhinya ada cuaca, temperatur atau suhu, kemudian ada air ya, dan juga organisme termasuk di dalamnya. Pelapukan kedua, ya, macam pelapukan yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Apa yang dimaksud dengan pelapukan kimiawi? Ya, jadi pelapukan ini disebabkan karena batuannya mengalami perubahan dalam hal struktur kimiawinya. Ya, inilah yang biasa kalian lihat, ya, stalaktit dan stalagmit. Ya, stalaktit dan stalagmit yang banyak ditemukan di gua-gua, yang banyak komponen-komponen ininya ya, senyawa-senyawa kapurnya ya, karbonatnya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi ingat, stalaktit adalah bagian yang menempel di atas langit-langit gua, sedangkan stalagmit itu bagian yang menempel di dasar gua. Ya, ini disebabkan karena kalsium karbonat pada area tersebut cukup banyak. Ya, jadi karbonat ini bereaksi dengan karbon dioksida yang ada di area tersebut. Ya, nanti kita bahas ya. Ini reaksi kimianya mungkin di biologi juga sedikit dibahas. Nah, berikut ya, mengapa bisa terjadi proses pelapukan? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perubahan struktur pada batuan, ya, khususnya untuk pelapukan secara kimiawi atau fisik. Pelapukan secara mekanik dan fisik ya. Pertama adalah suhu ya, temperatur, kemudian ada air dan juga ada organisme. Ya, jadi awalnya panas, tentunya suhu panas akan membuat lapisan batuan ya, batuan ini mengalami perubahan bentuk ya, memuai ya. Ini proses pemuaian. Pertama dia akan mengembang, kemudian pada saat malam itu pasti suhunya akan rendah, menyebabkan struktur dari batuan ini akan mengerut. Ya, kemudian ada air ya. Pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas di mana air itu memiliki energi potensial yang dapat menyebabkan batuan-batuan di sekitar rumah kalian ya tepat pada daerah pancuran air ya dari atap itu biasanya akan muncul lubang-lubang. Itu dikarenakan apa? Karena air itu juga memiliki tenaga ya. Itulah sebabnya dia bisa mengubah struktur dari batuan tersebut ya. Kemudian batu ini juga terkena panas, dingin ya, air dan lain sebagainya, membuat struktur di luarnya itu menjadi rentan ya, rentan terhadap kerusakan, rentan terhadap keretakan. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi retak dan berubah menjadi struktur yang lebih kecil. Itulah disebut dengan pelapukan. Ya, jadi batuannya mengalami pelapukan ya. Itu disebabkan karena faktor suhu, temperatur ya, cuaca. Kalau untuk organisme yang seperti apa, Bu? Ini contohnya. Ya, organisme salah satunya tumbuhan pohon besar ini, dia kan akarnya pasti merambat ke dalam tanah, ya. Tentunya akar ini saat merambat ke dalam, tentunya itu akan membuat struktur batuan itu berubah menjadi bagian yang lebih kecil dari sebelumnya. Awalnya dia utuh, ya, dengan keberadaan akar-akar ini menembus tanah, tentunya menjadi terbagi menjadi beberapa bagian struktur batuan di area ini, ya. Jadi itulah ya. Faktor tumbuhan menyebabkan terjadinya pelapukan mekanik atau fisik ya. Nah, berikut macam pelapukan yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Apa yang dimaksud dengan pelapukan kimiawi? Kita sudah bahas tadi, terjadi perubahan struktur batuan ya secara kimiawi. Ya, jadi itu disebabkan karena adanya penggabungan antara senyawa karbon dioksida dan juga karbonat yang terkandung pada batuan tersebut. Nah, karena perubahan struktur itulah menyebabkan muncul batuan atau muncul fenomena stalaktit dan stalagmit ya. Karena perubahan struktur batuan secara kimiawi menyebabkan muncul perubahan atau menyebabkan terjadinya perubahan struktur batuan ya. Seperti gambar berikut. Ya, ini sebabkan karena reaksi karbon dioksida dan karbonat ya. Nah, ini perhatikan ya areanya. Nah, ini yang lebih jelasnya.
Jadi bagian yang menggantung itu, ya, bagian yang dari atas langit-langit gua ini disebut sebagai stalaktit, sedangkan yang bawah ini stalagmit. Ya, ini sering di soal-soal muncul di soal-soal mana yang dimaksud dengan stalaktit, mana yang dimaksud dengan stalagmit. Jadi silakan kalian pelajari ya, bedakan ya. Stalaktit yang menggantung, stalagmit yang berada di dasar. Ya. Nah, menjadi pertanyaan. Biasanya kan ini ya, apa? Ada bagian ya yang mengatakan bahwa terdapat gua di dalam di bawah permukaan bumi, di bawah tanah ya, ada gua bawah tanah atau sungai bawah tanah. Seperti apa sih terbentuknya itu? Itu dikarenakan peristiwa pelapukan sekaligus peristiwa erosi ini ya. Terjadi karena adanya tenaga endogen ya. Seperti apa bentuknya? Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat. Uap air adalah CO2 alias karbon dioksida. Karbon dioksida akan mengubah kandungan uap air yang awalnya netral. Karbon dioksida satu partikel yang ikut larut ke dalam uap air. Oke, jadi ini adalah bagaimana proses terbentuknya sungai bawah tanah atau gua bawah tanah ya. Jadi itu disebabkan karena terjadinya perubahan struktur kimiawi pada batuan ya. Nah, itu karena reaksi karbon dioksida pada udara dengan senyawa kimia ya pada batuan tersebut ya, di mana CO2 ini akan terkandung di dalam air hujan ya. Mari kita simak penjelasan berikut. Tidak akan mengubah kandungan uap air yang awalnya netral menjadi sedikit asam. Akibatnya, hujan yang dihasilkan juga akan bersifat asam. Ketika air hujan yang bersifat asam lemah ini jatuh ke permukaan bumi dan jatuhnya di dataran yang didominasi oleh batuan kapur, maka air hujan dapat mengikis lapisan batuan kapur tersebut sedikit demi sedikit. Oke ya, jadi reaksi antara air hujan dengan karbon dioksida itu akan menyebabkan terjadinya hujan asam. Mungkin di mata pelajaran biologi kalian sudah membahas mengenai hujan asam ini ya. Dampaknya cukup berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Karena apa? Itu mengubah pH tanah dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah merusak struktur batuan, khususnya batuan kapur. Ya, batuan kapur itu sangat sensitif terhadap senyawa-senyawa asam, salah satunya hujan asam ini, sehingga dia akan membentuk ya, menyerap ke dalam lapisan batuan ya yang terdiri dari komponen kapur ini, meresap sehingga menyebabkan mudah larutnya batuan ini, sehingga apa yang terjadi? Nah, kalau pada struktur batuan kapur ada banyak retakan, maka air hujan juga akan mengalir melalui celah-celah retakan tersebut. Efeknya lama-kelamaan air hujan dapat membuat rongga di dalam lapisan kapur. Rongga-rongga inilah yang kita kenal sebagai gua. Nah, kenapa gua ada isinya, Bu? Terus dia nggak akan jadi gua dong? Nah, bisa saja nanti guanya ini akan kosong ya, airnya akan mengalir, kemudian akhirnya nanti area ini akan tidak terisi air, makanya itu disebut sebagai gua. Ya. Dalam jangka waktu ratusan hingga ribuan tahun, gua-gua ini akan terus terisi dengan air hujan yang turun dari permukaan. Kapurnya selalu terkikis oleh gua sungai bawah tanah. Adakah sungai bawah tanah di sekitar kali? Ya, jadi airnya akan masuk dari area ini, ya, masuk dan menembus, ya, sehingga bagian air yang tadi tertampung di bagian A, B, C, dan D ini, gua-gua yang tadi disebut sebagai gua-gua, itu kan pasti dia akan berusaha mencari celah untuk bisa mengalir keluar. Nah, celah itulah yang terbentuk membuat munculnya sungai aliran, ya, aliran sungai bawah tanah. Ya, karena air yang dalam gua ini yang tertampung tadi kan airnya asalnya dari atas nih, tertampung di sini, ya, dia akan berusaha untuk keluar, caranya dengan menembus ya bagian-bagian struktur batuan yang tidak terlalu kuat, ya, struktur batuannya tidak terlalu kuat, dia akan berusaha menembus daerah itu sehingga muncullah sungai, alirannya seperti ini, ya. Ya, jadi sudah bisa ya, sudah bisa membedakan antara
mana yang dimaksud dengan pelapukan mekanik ya dan pelapukan kimiawi. Kalau mekanik lebih kepada strukturnya saja. Bentuknya hanya bentuk dari batuan itu yang awalnya besar berubah menjadi kecil. Karena apa? Karena faktor tadi cuaca, iklim ya, temperatur, kemudian air, kemudian tumbuhan atau organisme, bisa juga hewan ya. Misalnya kalian juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelapukan. Kalian misalnya ada batu di depan kalian, terus kalian injak, batunya berubah menjadi batuan yang lebih kecil. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kalian sudah melakukan proses pelapukan. Ya. Jadi ini ada. Nah, faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya pelapukan itu terjadi adalah struktur batuan. Tadi kan Ibu jelaskan bahwa struktur batuan kapur itu akan sangat rentan terjadi pelapukan. Mengapa? Karena strukturnya itu tidak kuat ya, tidak solid. Ikatan-ikatan senyawa kimia yang ada di dalam batuan kapur itu tidak solid sehingga dia mudah untuk bereaksi dengan senyawa-senyawa yang ada di sekitarnya ya, sehingga dia mudah hancur ya. Kemudian keadaan topografis itu berkaitan dengan kemiringan permukaan bumi itu. Ya, semakin dia miring maka semakin dia cepat mengalami pelapukan. Itu karena pengaruh gravitasi dan juga pengaruh tenaga-tenaga yang ada di sekitarnya juga. Kemudian cuaca dan iklim berkaitan dengan curah hujan ya, kemudian kekeringan dan lain sebagainya ya. Keadaan vegetasi itu berkaitan dengan keadaan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Entah itu lumut atau pohon yang tadi tumbuh ya dan lain sebagainya. Kemudian ada waktu ya. Tadi dijelaskan bahwa proses pembentukan buah bawah tanah itu ratusan sampai jutaan tahun. Ya, jadi bukan waktu yang singkat, waktu yang lama untuk membentuk sungai bawah tanah itu ya. Oke. Nah, kita masuk pada fenomena yang kedua ya, peristiwa erosi. Ya. Tadi kan pelapukan ya, tadi kan pelapukan, sekarang erosi. Apa yang dimaksud dengan erosi? Erosi ini adalah proses pengikisan tanah atau batuan ya. Dikikis ya. Jadi dikikis itu semacam kita menggali sedikit-sedikit ya, dikikis seperti itu ya. Kalian korek-korek ya. Ya, dikikis ini artinya kita korek-korek sedikit-sedikit begitu ya, peristiwa erosi. Nah, peristiwa erosi ini ada beberapa, dibagi atas beberapa, ada erosi, ada ablasi ya. Jadi ada ablasi di sini. Ada ablasi. Ablasi itu adalah fenomena yang terjadi karena erosi disebabkan air sungai. Kalau abrasi itu air laut ya, pengikisannya terjadi karena air laut. Kalau eksarasi itu pengikisannya karena es ya. Ini lebih kepada daerah-daerah yang banyak kandungan, yang memiliki suhu yang rendah sehingga ada esnya. Kemudian deflasi itu karena peristiwa erosi disebabkan oleh tenaga pada angin ya. Jadi setiap bagian ini itu memiliki tenaga potensial masing-masing sehingga bisa menyebabkan terjadinya pengikisan ya, pengikisan sedikit-sedikit pada batuan. Nah, kita akan bahas yang pertama itu erosi karena air sungai. Ya, jadi ablasi disebut dengan ablasi atau erosi karena air sungai. Jadi ini ya, air sungainya ini secara perlahan itu akan membuat daerah ini ya bisa menghilang. Menghilang, kenapa bisa menghilang, Bu? Ya, apakah ada kekuatan sihir dan lain sebagainya? Itu bukan kekuatan sihir. Nah, tetapi itu disebabkan karena aliran sungai ini itu memiliki tekanan. Tekanannya itu membuat secara perlahan daerah ini akan terbawa oleh aliran sungai ini ya, dia akan secara perlahan terbawa hingga akhirnya dia tampak menghilang beberapa bagian. Itu disebut dengan ablasi, erosi karena air sungai. Makanya biasanya di air sungai, di sungai-sungai itu dibuat tanggul supaya apa? Itu supaya dia lebih kokoh begitu ya, tidak mudah mengalami erosi. Kalau pasir seperti ini saja itu akan mudah terbawa oleh aliran sungai. Kalau sudah dibeton, ya dibuat fondasi, itu akan lebih lama prosesnya. Dia akan tetap ada proses pengikisannya, tetapi akan lebih lama, ya. Nah, pernahkah kalian melihat sebuah aliran sungai yang
eh, tidak ada ini, aliran sungainya buntu ya. Kita akan bahas seperti apa aliran sungai itu. Nah, berikut ya. Jadi ini salah satu penyebab kenapa sungai tidak ada alirannya yang lurus-lurus saja seperti jalan tol ya atau jalan raya, tidak ada yang selurus itu. Selalu pasti berkelok-kelok. Bahkan ada bagian aliran sungai yang dia sudah bentuknya alirannya sudah buntu ya, seperti ini. Nanti kita lihat seperti gambar berikut. Ya. Nah, ini ya. Jadi Ibu tadi jelaskan bahwa aliran sungai ya, bukan sungainya, aliran sungai itu memiliki tekanan ya, karena airnya yang mengalir terus-menerus ya. Nah, lama-kelamaan coba perhatikan secara ini ya, perhatikan. Nah, dia akan terus-menerus bergerak. Kenapa itu? Karena adanya peristiwa erosi aliran sungai. Ya. Nah, mungkin awalnya lurus, tetapi karena waktu yang cukup lama, ya, dan juga adanya faktor alam seperti tumbuhan, hewan, ya, iklim, ya, atau letusan gunung berapi, dan juga waktu yang cukup lama prosesnya, itu menyebabkan sungai yang mungkin alirannya ini sungai baru terbentuk, ya, karena faktor ini menyebabkan sungainya mengalir, ya, berkelok-kelok seperti ini, ya. Dan kembali lagi ini tidak lepas dari peristiwa atau fenomena erosi, pengikisan oleh air sungai yang disebut dengan istilah ablasi, ya. Nah, jika lama-kelamaan kita biarkan terus-menerus, apa yang terjadi? Aliran sungai ini akan terus bergerak, ya, bergerak ke samping, ya, bergerak ke samping, ya. Nah, ini salah satu faktornya ya, karena ada makhluk hidup, ada hewan, ya. Dia buat lubang, karena lubang di sini aliran airnya deras ya, ada tekanan, ya pasti karena ada yang kosong dia akan bergerak ke samping, ke kiri ini, ya. Apa yang terjadi? Dia terkerus, terkikis ya, terkikis lama-kelamaan, terkikis hingga akhirnya pola aliran sungainya bergerak ke arah lubang ini ya, sehingga apa yang terjadi ya, bergerak hingga akhirnya di area ini akan terjadi penumpukan ya, lama-kelamaan dibiarkan hingga akhirnya dia berbelok seperti ini ya pola alirannya. Nah, inilah yang menyebabkan ya, ini bergerak, dia akan membelok terus-menerus ke sini, membelok ke sini, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya aliran sungai tidak pernah lurus, karena ini faktor tenaga eksogen pada aliran sungai. Ya, ini dia. Dan bahkan ada aliran sungai yang saking berkelok-keloknya dia membentuk bagian ini ya. Keloknya bertemu lagi. Nah, ini menyisipkan bagian sungai yang terpotong dan membentuk sebuah bentuk seperti tapal kuda. Ya, jadi itu terbentuk aliran sungai yang buntu, ya, buntu, tidak ada alirannya. Entah dia alirannya kemana sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena tadi faktor erosi itu. Ya, seperti itu ya.